Terima kasih Sasa. Berita pertama datang dari negeri tirai bambu China, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato di pertemuan tahunan Bank Indonesia pada Rabu 30 November lalu menyoroti kondisi di China yang bisa berdampak buruk ke dalam negeri. Ekspor Indonesia memang sedang moncer. Negara perdagangan mencatat surplus 30 bulan beruntun akibat tingginya harga komoditas. China merupakan konsumen terbesarnya. Masalahnya, China kini menghadapi masa tergelap dalam hampir 5 dekade terakhir. Survei terbaru dari Reuters yang melibatkan 40 ekonom menunjukkan perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% pada 2022. Angka ini jauh di bawah target pemerintah 5,5%. Jika tidak memperhitungkan tahun 2020 ketika dunia dilanda pandemi penyakit akibat virus corona, maka pertumbuhan produk domestik bruto negara tersebut menjadi yang terendah sejak 1976. Pemerintah China di bawah komando Presiden Xi Jinping yang masih menerapkan kebijakan zero COVID-19 menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi. Hal ini diperparah dengan disrupsi energi dan pangan akibat perang di antara Rusia dengan Ukraina, serta perlambatan ekonomi global akibat kenaikan suku bunga yang agresif di berbagai negara guna meredam inflasi. Kepala Ekonom China di Nomura Tinglu bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China lebih dalam lagi. Indonesia perlu khawatir dengan China sebab merupakan pasar ekspor terbesar tanah air. Ketika ekonomi China melempem, artinya permintaan komoditas ke Indonesia tentunya juga akan berkurang. Berita selanjutnya, negara adidaya Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada Turki terkait operasi militernya di wilayah Suriah. Pentagon mengungkapkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah berbicara kepada timpalannya dari Turki tentang penentangan kuat terhadap operasi militer baru Turki di Suriah dan menyuarakan keprihatinan atas situasi yang meningkat di wilayah tersebut. Austin juga menyatakan bela sungkawa atas serangan bom pada 13 November di Istanbul. Dilansir dari Reuters, Austin juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya tindakan di Suriah Utara dan Turki, termasuk serangan udara baru-baru ini. Beberapa di antaranya secara langsung mengancam keselamatan personel Amerika Serikat yang bekerja sama dengan mitra lokal di Suriah untuk mengalahkan ISIS. Sebelumnya, Pentagon telah menyatakan tindakan salah satu anggota NATO yang melancarkan serangan udara baru-baru ini di Suriah, bahkan secara langsung mengancam keselamatan personel Amerika Serikat. Selanjutnya, Arab Saudi mengumumkan penemuan 2 ladang gas alam baru di wilayah kerajaan. Hal ini dinyatakan langsung oleh Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Salman. Berdasarkan laporan Saudi Press Agency yang dikutip Arab News pada Rabu 30 November lalu, ladang gas alam non-konvensional Autad ditemukan di barat daya ladang Gawar, 142 km barat daya kota Hofuf. Sementara ladang gas alam non-konvensional bernama Al-Dahna terletak 230 km barat daya dari kota Dahran. Kedua ladang ini ditemukan oleh Saudi Aramco yang merupakan perusahaan migas nasional negeri Raja Salman. Pangeran Abdul Aziz mengatakan pentingnya penemuan ini terletak pada peningkatan cadangan gas alam Arab Saudi yang akan mendukung strategi kerajaan dan membantu mewujudkan tujuan program konversi bahan bakar cair. Menteri Energi menambahkan bahwa penemuan tersebut menggarisbawahi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kerajaan. Adapun Saudi Aramco menjadi salah satu perusahaan migas terbesar di dunia, di mana sisi keuangannya pun sedang moncer tahun ini karena didorong oleh tingginya harga minyak dunia. Selanjutnya, pemirsa, ada gejala baru dari COVID-19 yang gejalanya ternyata bukan demam. Salah satu gejala yang dilaporkan dialami pasien COVID subvarian Omikron baru adalah merasa lelah, bahkan saat bangun di pagi hari dari tidur yang nyenyak. Selain mudah lelah, gejala lain yang turut dilaporkan adalah sakit tenggorokan bila dibandingkan dengan flu biasanya. Profesor Tim Spector yang merupakan kepala studi kesehatan ZOE dalam akun Twitternya menyampaikan
Kasus COVID 2 kali lebih banyak dari flu biasa saat ini dan rasionya tidak pernah setinggi ini. Kepada media The Independent, Spectre menjelaskan, kebanyakan orang masih terpaku pada demam sebagai gejala utama COVID-19. Padahal saat ini 2/3 dari kasus COVID-19 berasal dari sakit tenggorokan. Spectre menjelaskan demam dan kehilangan penciuman sangat jarang terjadi sekarang. Akibatnya banyak sekali lansia merasa tidak terkena COVID sehingga tidak melakukan tes karena menganggap cuma meriang biasa. Perlu menjadi perhatian, varian baru COVID-19 jenis XBB diduga menjadi penyebab lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak November 2022. Melihat tren kenaikan saat ini, Kementerian Kesehatan memprediksi puncak Omikron akan terjadi pada akhir tahun depan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan pernyataan bahwa varian XBB telah terdeteksi di total 26 negara termasuk diantaranya di Inggris, Italia, dan juga Perancis.